Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari manajemen operasional, yaitu usulan penelitian dari tugas yang telah diberikan sebelumnya, yaitu tugas 2. Yang saya beri judul, pengukuran sistem kerja kapasitas dan perhitungan kapasitas dengan menggunakan metode break-even point pada perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vera Amanda dengan NIM 2102010 70107, kelas MJ 401. Pendahuluan. Itu latar belakang. Setiap perusahaan pasti melakukan perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dalam proses produksi, perencanaan kapasitas sangat penting dilakukan. Karena dengan merencanakan kapasitas, perusahaan dapat memenuhi setiap permintaan dari konsumen dan juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan perusahaan. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentu kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramaikan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi dalam suatu ukuran waktu. Perencanaan kapasitas dapat diukur dengan sistem kerja kapasitas, dan kapasitas dapat dihitung. Salah satu metode dalam pengukuran sistem kerja kapasitas dan perhitungan kapasitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode break-even point, yaitu BEP. Break-even point dapat digunakan menentukan kapasitas produksi optimal. BEP dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan judul yang ditetapkan, yaitu pengukuran sistem kerja kapasitas dan perhitungan kapasitas dengan menggunakan metode break-even point pada perusahaan, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa itu perencanaan kapasitas? 2. Apa tujuan perencanaan kapasitas? 3. Apa saja pembagian sistem waktu dalam perencanaan kapasitas? Dan terakhir, bagaimana perhitungan BEP, break-even point. Berdasarkan rumusan masa yang telah disusun, maka tujuan dan manfaat dari makalah ini adalah sebagai berikut. Tujuan dari makalah ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pengertian kapasitas, apa itu tujuan dari perencanaan kapasitas, mengetahui pembagian sistem waktu dalam perencanaan kapasitas, dan bagaimana cara menghitung perencanaan kapasitas menggunakan metode BEP. Manfaat dari makalah ini adalah agar dapat digunakan dalam kehidupan perusahaan dan membantu agar mengetahui bagaimana melakukan perencanaan kapasitas. Selanjutnya, tujuan pustaka. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Menurut Bartal dan Martin, 1999, mendefinisikan perencanaan kapasitas dan agregat adalah proses penentuan tujuan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Menurut J.R. Terry, 1997, perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Pada hakikatnya, kapasitas dapat memengaruhi sebagian biaya tetap,
Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Fasilitas yang ada akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini yaitu dari Endang Suciati 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Tegal, dengan judul makalahnya Analisis Perencanaan Kapasitas Produksi dengan Metode Break-Even Point pada UD Sinar Logam Jaya Kabupaten Tegal. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui perencanaan kapasitas produksi dengan menggunakan break-even point pada UD Sinar Logam Jaya Kabupaten Tegal. Dalam satu hasil dari makalah ini adalah penerapan metode break-even point untuk perencanaan produksi pada UD Sinar Logam Jaya. Sudah dilakukan dengan baik. Penggunaan break-even point sebagai dasar atau landasan perencanaan kapasitas produksi untuk mencapai laba dan sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Metode yang diambil dari makalah ini adalah menggunakan metode deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yaitu studi kasus, dan dijabarkan dideskripsikan. Penutup dari paparan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kapasitas dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kebutuhan yang perlu disiapkan dalam melakukan produksi. Selain itu, perencanaan kapasitas juga membantu perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran atau pemasukan dan laba dalam melakukan produksi. Sekian ulasan singkat dari penelitian yang saya buat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Ibu Pustika Ayuning Putri dalam pemberian tugas ini. Tugas ini membantu saya untuk mengerti apa itu perencanaan kapasitas dan bagaimana cara melakukannya. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri sudah berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan dalam upaya mengisi nilai ujian akhir semester. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.